فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian yang ketiga, di sini kata beliau ayakuna inna rawi matnani mukhtalifani bi isnadaini mukhtalifaini fayarwihima rawin anhu muqtasiran ala ahadil isnain aw yarwi ahadal hadithain bi isnadil khas bihi lakin yazidu fihi minal matnil akhar ma laysa fil matnil awal. Iya. Ini bentuk yang ketiga. Seorang rawi dia punya dua hadits. Dua haditsnya ini dengan dua sanad pula. Dengan dua sanad. Kemudian datang seorang murid meriwayatkan dari dia ambil satu sanad saja untuk meriwayatkan dua hadits itu. Untuk meriwayatkan dua hadits tersebut. Iya. Maka ini disebut dengan nama apa? Disebut dengan nama mudraj juga. Iya. Baik. Disebut dengan nama mudraj juga. Misalnya dikasih contoh ya. Hadits dari jalur Sa'id bin Abi Maryam. Beliau meriwayatkan dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik. Iya. Kemudian disebutkan haditsnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tanafasu. Jelas ya? Wa la tanafasu. Begitu. Jadi orang pikir bahwa hadits ini dengan lafaz itu cuma di satu sanad saja. Padahal Imam Malik punya dua sanad. Imam Malik ada satu sanad yang lain lagi. Malik dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya pun ada berbeda. Sedikit. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu. Jelas ya? Datang Sa'id diriwayatkan diambil satu sanad saja. Padahal sebenarnya dua, sanadnya ada berapa? Ada dua. Ini contoh mudrajnya. Baik, berikutnya contoh yang bentuk yang keberapa? Bentuk yang keempat. Kata Ibnu Hajar ayyasukar rawil isnad faya'ridu lahu arid fayaqulu kalaman min qibali nafsihi. Fayadhunnu ba'du man sami'ahu anna dhalikal kalam huwa matnu dhalikal hadits fayarwihi anhu. Ya, ini contoh populernya ada seorang rawi yang bernama beliau seorang yang zuhud namanya Thabit bin Musa. Suatu hari beliau masuk menjumpai Syarik bin Abdillahil Qadhi. Iya. Dan Syarik waktu itu lagi membawakan hadits. Kata beliau, haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru biasa guru ya imla, antum duduk sini misalnya, saya bilang haddatsani al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diam supaya antum nulis. Jelas ya? Nah, begitu juga Syarik lagi
bicara begitu. Beliau imla, diam, murid-murid menulis. Tiba-tiba masuk Thabit bin Musa Az-Zahid. Dia dengar itu riwayat baru sampai situ. Begitu melihat Thabit bin Musa, wajahnya bagus begitu, maka Syarik bin Abdullah Nakhai berkomentar tentang Thabit. Thabitnya dia komentari. Apa komentarnya? Dia bilang, "Man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar." Siapa yang sholatnya di malam hari banyak akan indah wajahnya di siang hari. Nah, sebagian orang di situ menyangka bahwa itu matannya, padahal Syarik berkomentar untuk siapa? Untuk Thabit tadi. Jelas ya? Baik. Dan ini surah ini, bentuk ini disebut masuk ke dalam hadits maudhu. Iya. Jelas ya? Masuk dalam hadits palsu karena itu bukan sabda Nabi. Iya. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu bentuk mudraj juga. Jadi itu bentuk dari mudraj al-isnad yang disebut oleh Ibnu Hajar. Sekarang mudraj jenis yang keberapa? Yang kedua, mudraj apa namanya? Mudraj dalam matan. Iya. Kata beliau au bidamji mauqufin bimarfu atau digabung mauquf dengan marfu. Iya. Maka itu disebut dengan mudraj al-matan. Ya, mudraj al-matan. Jadi haditsnya hadits marfu, hadits Nabi. Ya, kalau mudrajul matan itu hadits ini Nabi kan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadits marfu, sabdanya Nabi. Ada tambahan bukan ucapan Nabi dimasukkan ke dalam matannya. Dimasukkan ke dalam matannya. Nah, ini tambahannya ini kadang di awal, kadang di akhir, kadang di tengah. Jadi kalau antum mau bagi lagi, tulis mudrajul matan terbagi 3. Mudraj pada matan terbagi berapa? 3. Ada mudraj dalam awal matan, ada mudraj dalam pertengahan matan, dan ada mudraj pada apa? Akhir matan. Iya. Mudraj pada awal matan. Contoh mudraj pada awal matan. Misalnya pada lafaz asbigu al-wudu wailul lil aqabi minan nar. Asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Asbigul wudu itu bukan ucapan Nabi. Tapi itu ucapan Abu Hurairah. Jelas ya? Ucapan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu melihat orang-orang berwudu. Wudunya tidak benar. Maka Abu Hurairah berkata, asbigul wudu. Sempurnakan wudu kalian. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Nah, jadi hadits Nabi itu wailul lil aqabi minan nar. Maka datang rawi dia riwayatkan Rasulullah bersabda asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Jadi tambahan itu dari ucapan siapa? Abu Hurairah. Baik. Mudraj jenis yang kedua berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Dia masukkan di dalam pertengahan apa yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seperti misalnya di hadits di awal hadits di Sahih Al-Bukhari atau bukan awal hadits ya, di hadits di kitab Badal Wahyu itu kan dikasih cerita panjang bagaimana Nabi menyendiri di Gua Hira. Iya. Dibahasakan di dalam hadits itu yatahannatsu fi. Nabi bertahannuts. Lalu Az-Zuhri terangkan, at-tahannuts itu apa? Kata beliau at-ta'abbud. At-tahannuts bermakna apa? At-ta'abbud. Nah, ta'abbud ini tambahan dari ucapan Az-Zuhri. Beliau ingin memperjelas arti dari tahannuts. Nah, datang rawi dia riwayatkan hadits itu seakan-akan itu ucapan siapa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari hadits, padahal itu ucapannya siapa? Az-Zuhri. Jelas sampai sini?
Baik. Bentuk yang ketiga dari mudraj, matan berada di mana? Di akhirnya, dan biasanya ini yang paling banyak biasanya. Iya. Seperti misalnya Nabi sallallahu di hadits yang populer ya, inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Iya. Sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, bercahaya wajah dan tangannya karena bekas wudu. Nah, di akhirnya itu ada tambahan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang gurrahnya, hendaknya dia lakukan. Nah, itu man istata'a itu ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan hadits. Bukan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hadits ini kata Ibnu Hajar itu diriwayatkan oleh 10 orang sahabat. Dari 10 orang sahabat. Dan tidak ada yang menyebutkan faman istata'a minkum dari 10 orang sahabat kecuali hadits Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah itu punya banyak rawi yang meriwayatkan hadits. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah kecuali Nuaim Al-Mujmir. Jelas ya? Maka diketahuilah bahwa ini mudraj. Karena itu tampak ya bahwa idraj ini bentuk dari ilal juga. Diketahui dengan cara apa? Dikumpulkan jalur-jalur. Begitu kumpul jalurnya kelihatan. Oh ini sebenarnya ini ucapan Nabi, ini bukan ucapan Nabi. Nah, itu dilihat dari jalur-jalurnya, tampak. Baik. Iya. Dari situ juga sudah kelihatan ya kenapa ada rawi yang melakukan idraj di matan. Kadang dia ingin menjelaskan hadits, dia ingin mensyarah. Iya. Jelas ya? Dan kadang dia ingin menerangkan dari mana hadits tersebut. Baik. Dari mana seorang itu tahu bahwa ini hadits mudraj? Banyak cara. Cara yang paling pertama dengan dikumpul jalur-jalurnya. Cara yang kedua ada nas dari imam atau rawi. Rawinya berkata ini ucapan saya misalnya. Iya. Cara yang ketiga karena mustahil Nabi mengucapkannya. Mustahil Nabi mengucapkannya. Seperti misalnya hadits Abu Hurairah. Beliau sebutkan hadits Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Lil abdil mamluk salih ajrani. Bagi budak yang salih dapat 2 pahala. Terus ada di akhir hadits dikatakan walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Laulal jihadu fi sabilillah wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Demi Allah, andai kata bukan karena jihad jalan Allah dan berbakti kepada ibuku, maka saya ingin mati dalam keadaan saya seorang budak supaya dapat 2 pahala. Kira-kira Nabi bisa mengucapkan ini? Gak mungkin, ibunya Nabi sudah meninggal. Ya kan? Berarti ini bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Ya tampak dari sini bahwa idraj ini hukumnya beraneka ragam. Jadi jangan berkata hadits mudraj itu hadits dhaif secara mutlak, tidak, tapi dilihat bentuk mudrajnya kayak gimana. Kalau dia berpengaruh pada keabsahan hadits maka dibilang hadits dhaif. Tapi kalau dia idrajnya terkait dengan matan dimasukkan sesuatu bisa dirinci, maka ditulis, diterangkan bahwa yang hadits Nabi adalah ini dan yang bukan adalah ini. Iya. Dan buku yang paling populer di sini itu adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Fasl lil Wasl Al-Mudraj fin Naql. Iya. Dan itu sudah dicetak ya dalam 2 jilid. Sudah dicetak dalam 2 jilid. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar punya talkhis terhadap buku itu. Demikian pula dicetak dari Talkhis As-Suyuti rahimahullah, judulnya Al-Mudraj ilal Mudraj. Al-Madraj ilal Mudraj. Al-Madraj ilal Mudraj. Dari buku As-Suyuti. Baik. Berikutnya
kita pindah ke pembahasan al-maqlub. Dan ini dari buku panduan. Dia adalah pembahasan yang ke-25. Al-maqlub. Ibnu Hajar berkata, au bi taqdimin au ta'khirin fal maqlub. Kalau ada takdim dan takhir, maka itu disebut apa? Maqlub. Maqlub itu dari kata al-qalb. Artinya dibolak-balik. Yang terbalik. Iya. Dan dimaksud dengan maqlub secara istilah adalah al-hadits alladzi tusurrifa fi sanadihi aw matnihi bi taqdimin aw ta'khirin wa nahwihi amdan aw sahwan. Jadi adalah hadits tusurrifa fi sanadihi aw matnihi. Sudah terjadi perubahan pada sanad atau matannya. Perubahannya kayak gimana? Bi taqdimin aw ta'khirin. Ada yang dimajukan atau diakhirkan. Iya. Amdan au sahwan, secara sengaja maupun lupa, tidak sengaja. Baik. Jadi maqlub itu ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan. Ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan. Dan maqlub disebut oleh para ulama terbagi 3 atau ada 3 bentuk. Ada maqlub dalam sanad, ada maqlub dalam matan, dan ada maqlub dalam sanad dan matan sekaligus. Iya. Maqlub dalam sanad dan matan sekaligus. Kalau maqlub dalam sanad itu bentuknya ada 2. Dalam sanad. Misalnya hadits yang populer itu adalah misalnya hadits yang populer dari Abdullah bin Umar. Itu diriwayatkan oleh Nafi'. Jelas ya? Ini yang masyhur, populer. Begini riwayat kebanyakan orang di hadits itu. Datang seorang rawi, si A, dia jadikan hadits itu dari riwayat Salim. Dari Abdullah bin Umar. Jadi dia maklubkan Nafi' dengan apa? Dengan Salim, dia rubah ini. Jelas ya? Dia maklubkan. Nah ini contoh yang pertama, maklub dalam sanad. Bentuk yang kedua dalam maklub sanad juga ada 2 bentuk ya. Saya bilang maklub dalam sanad ada berapa bentuk? Ada 2, ini yang pertama. Bentuk yang kedua, maklub dalam takdim dan takhir. Misalnya nama rawinya misalnya Ka'ab bin Murrah. Datang rawi, dia jadikan namanya terbalik. Dia bilang Murrah bin Ka'ab. Jelas ya? Ini maklub juga namanya. Baik, selesai maklub bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama tadi maklub apa? Dalam sanad. Bentuk yang kedua maklub dalam apa? Dalam matan. Hadits yang populer, contohnya hadits yang populer tentang 7 orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Itu kan ada 7 golongan. Salah satu dari golongan itu adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Asalnya begitu ya, seorang bersedekah dengan sedekah, dia sembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bagian rahasianya. Nah, haditsnya begitu yang populer. Datang seorang rawi, dia ganti. Dia bilang sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Jadi ini terbalik ya. Ini keterbalikan di dalam matan. Baik. Berikutnya yang ketiga, ada maklub dalam sanad dan matan sekaligus. Maklub dalam sanad dan matan sekaligus. Iya. Dan ini yang terjadi pada
kisah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala diuji oleh para ulama ahli hadits di Baghdad. Jelas ya, ketika diuji oleh para ulama ahli hadits di Baghdad. Itu bentuk-bentuk maklub di situ. Jadi Al-Bukhari itu datang ke Baghdad. Maka beliau diuji oleh 10 orang. Setiap orang baca dia punya 10 riwayat. 10 hadits. 10 hadits sanad dan matan. Karena Al-Bukhari diuji, maka setiap orang itu membolak-balik matan dan sanadnya. Misalnya dia punya 10 riwayat. Matan riwayat pertama dia kasih sanad yang ke-10. Sanad yang ke-7 untuk matan riwayat yang pertama. Dia bolak-balik 10 itu. Jelas ya? Jadi begitu Al-Bukhari diuji, yang pertama berkata ada hadits, sanadnya begini, matannya begini. Kata Al-Bukhari, saya tidak kenal hadits itu. Terus disebut lagi ada hadits begini. Matannya begini, sanadnya begini, matannya begini. Saya enggak kenal. Hadits yang ketiga ada hadits, sanadnya begini, matannya begini. Kata Al-Bukhari, saya enggak kenal. Selesai 10 hadits, jawaban Al-Bukhari saya tidak kenal. Maju lagi orang yang kedua. Dia sampaikan hal yang sama. Kata Al-Bukhari, saya tidak kenal hadits itu. Sampai selesai. Semuanya 10 orang. Berarti berapa hadits semuanya? 100. Setelah itu Al-Bukhari balik kepada orang yang pertama. Adapun kamu, hadits pertama yang kamu sebut, kamu bilang sanadnya begini, matannya begini. Yang benarnya begini dan begini. Yang kedua, kamu bilang begini, yang benarnya begini. Sampai selesai 100 hadits. Dibolak-balik aja dia bisa hafal semua hadits yang terbolak-balik itu. Satu kali dengar. Al-Bukhari tidak bilang, apa lagi kau bilang tadi? Nah, itu kita ya, kalau kita begitu. Ya. Jelas ya? Tapi langsung beliau tahu, beliau perbaiki. Itu keajaiban Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Itu bentuk dari maklub ya, bentuk dari maklub. Iya.